A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain. Ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Hadis ke berapa? Hadis ke-13 an Abi Hurairah, riwayat dari sahabat Abi Hurairah. Apa annahu, bahwasanya Abi Hurairah yaitu qala, berkata ya Abi Hurairah, kultu, akan ucapan kultu, makul kaulnya dari kultu. Kultu, berkata aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kultu ini boleh dimaknain bertanya aku. Itu siakul kalimatnya, karena di kalimat yaumal qiyamah itu ada tanda tanya. Ada nggak di situ? Ada ya. Berarti kultu bertanya aku. Jadi nggak selalu kultu itu berkata, tapi ya, lihat siakul kalimatnya. Kultu berkata atau bertanya aku, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Man, adapun siapa, yaitu as'adun nasi, mannya istifham jadi mubtada, bukan syartiyah, bukan. Man, adapun siapa, yaitu as'adun nasi, sepaling beruntungnya manusia, bisyafa'atika, memperoleh syafaat panjenengan. Kapan itu? Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Siapa orang yang paling beruntung di hari kiamat yang dapat syafaat engkau? Ya mudah-mudahan kita ini. Amin. Qala, menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad zanantu, akan ucapan laqad zanantu, laqad lam litauqid, qad litahqiq, demi sungguh, bagaimana ya? Laqad zanantu, demi sungguh menyangka atau mengira aku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, Allah yas'alani, akan bahwa tidak bertanya kepadaku, an hadzal hadisi, dari cerita ini atau kasus ini, siapa ahadun, fa'ilnya la yas'alani ada di situ. Siapa ahadun, seorang pun, awalu, yang lebih pertama, minka, minnya mufaddal alaih, ketimbang engkau, gitu maknanya, karena mufaddal alaih, minka, ketimbang engkau. Apa alasan Nabi berkata seperti itu? Lima ra'aitu, ini alasannya, lamnya li ta'lil. Lima ra'aitu, karena bahwa melihat aku atau menyaksikan aku, min hirsika, akan setengah dari kemauan kamu. Hirsun itu mananya kemauan yang gigih, itu namanya hirsun. Alal hadisi, atas apa? Hadis. Akhirnya as'adun nasi, dijawab langsung sama Nabi, as'adun nasi, adapun sepaling beruntungnya manusia, bisyafaati, yang memperoleh syafaat aku, kata Nabi, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Benar, kita ini yang masuk di sini, yaitu man, orang, qala, yang penting. Ya Allah berkata, ya man la ilaha illallah. Tapi caranya mengatakan la ilaha illallah tadi khalisan, apa itu? Khalisan, hal keadaannya ikhlas, atau apa itu ya, murni anil isyrak, begitu biasanya ulama mengartikan khalisan. Khalisan, hal keadaannya murni dari isyrak. Di mana itu khalisnya ucapan tadi? Min qalbihi, minnya bimakna fi, di dalam hatinya si man tadi, aunya syakkun minar rawi,
Jadi perawi hadis Imam Bukhari ragu secara mutawatir itu. Imam Bukhari dengernya dari imam di atasnya itu agak-agak apa? Kurang. Kedengerannya min qalbihi apa min nafsihi lah itu. Makanya diangkat. Dua-duanya itu hadis ya. Maka au itu kita sebutnya apa? Syakkun apa? Minar rawi. Au nafsihi au min nafsihi, maknanya begitu. Atau dari dirinya. Jadi ada beberapa pelajaran ini yang kita harus dalami hadis yang luar biasa ini. Jadi Abu Hurairah itu tahu nanya. Saya kira ini kan metode pembelajaran ya. Kalau kita pernah kuliah itu, khususnya yang pendidikan atau tarbiyah, pasti belajar itu metodologi pendidikan, belajar. Salah satunya apa? Al-as'ilah wal ajwibah. Jadi metode pengajaran itu bentuknya tanya jawab. Murid bertanya, guru atau sekali balik, guru bertanya, murid. Kalau guru bertanya jangan kesinggung. Jangan kesinggung, memang itu bagian dari apa? Metodologi pendidikan. Dakwah ya sama seperti itu. Jadi Abu Hurairah itu pernah tanya, man as'adun nas. Di akhirat nanti kan ya apa ya, kita sangat berharap itu banyak pertolongan dari siapapun. Cara orang tua kita ya nanti nolongin kita, mama punya anak ya anak nolongin kita, ilmu ya nolongin kita, tetangga ya nolongin kita, semua. Karena memang pertolongan itu sangat kita butuhkan. Kecuali itu ada yang paling besar yang kita harapkan pertolongan itu. Itu pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Lah pertolongan itu namanya syafaat. Syafaat itu ya bahasa orang sononya, bahasa kita ya pertolongan. Syafaat itu namanya pertolongan. Nah, karena memang posisi Nabi itu di atas siapapun, maka syafaat Nabi itu bukan syafaat biasa, tapi syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan syafaat Nabi, tidak ada. Dan itu pun atas izin Allah. Seperti itu. Siapa nanti yang memperoleh syafaat panjenengan ya Rasulullah, dan itu orang paling beruntung di akhirat nanti? Nabi ini bukan tukang nebak ya. Kalau kita barangkali tukang nebak, emang udah gua lo bakal nanya itu, nah itu apa namanya? Apa itu? Apa namanya tuh? Apa namanya? Jadi kalau ada tamu ke rumah saya nih, kan gampang gitu. Lihat aja kalau mukanya ditepuk, gampang itu nebaknya. Apa itu? Pasti dia bawa masalah. Tapi kalau datangnya sumringah, apalagi ada dia tenteng, bah, itu saya sambut itu kalau itu. Ya tapi ya kalau orang itu kan hanya tebak-tebak saja. Kayak Nabi itu ya tahu. Cuman Nabi ini seolah-olah apa? Ya memang Abu Hurairah itu kan orang yang paling banyak menyaksikan, mendengar apa yang dikerjakan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi. Maka perawi hadis di kalangan sahabat paling banyak Abu Hurairah. Jadi apa kata Nabi? Sudah saya duga. Gitu. Apa itu? Ente bakal tanya itu. Apa kata? Laqad zanantu, mana ada persangkaan pakai laqad coba? Zanantu mana apa? Saya pikir, saya kira. Kira itu berapa persen? Mengira itu. Ya, tergantung yang ngira siapa. Kapasitas ilmunya sedalam apa. Tapi kalau Nabi bilang laqad zanantu, itu bukan menebak. Memang sudah diprediksi oleh Nabi
salah satu pertanyaan Abu Hurairah ya ini. Ya Allah ya Karim, karena di antara murid-muridnya Nabi di kalangan sahabat, Abu Hurairah itu yang paling apa? Cerdas, paling rajin. Ya Allah. Karena itu langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas man qala la ilaha Kayaknya gampang ya. Pokoknya pas mati itu masih punya iman, dapat syafaat saya. Berarti kita di situ termasuk masuk di dalam hadis ini kita itu. Yang penting mudah-mudahan pas kita mati itu ya masih punya iman lah gitu. Masih apa? Beragama Islam. Itu kalau kita lihat zahirnya hadis. Coba kita intip ya. Hadis ini kalau kita dalami seperti apa? Ada komentar ya, itu as'adun nas. Sebetulnya kalimat as'ad itu kan wazannya, sigotnya mengikuti sigot af'al tabdil. Abdul zikri itu sama. Tapi penempatan as'adun nas di sini sebagai af'al tabdil tidak cocok. Karena apa? Ujungnya itu loh. Man qala la ilaha illallah. Sekarang saya tanya sama Bapak. Kalau Bapak jadi ketua RT, ada RT kan? Ada. Ya, itu. Misalnya, ini contoh saja. Ada bantuan dari pemerintah. Dapat duit masing-masing gopek 100.000. Nah, yang pertama nanya siapa dulu tuh biasanya itu? Sama Pak RT. Ya sekret. Karena yang paling apa? Paling dikit. Pak RT, siapa yang paling banyak dapatnya dari bantuan pemerintah itu? Terus apa jawaban Pak RT? Semuanya rata 500.000. Sekarang pertanyaan semua rata 500.000 cocok nggak dengan pertanyaan siapa yang paling banyak? Cocok nggak? Lah kalau 500.000 mah jangan pakai siapa yang paling banyak, orang namanya rata. Paham maksud saya? Maka mengangkat as'ad dalam konteks af'al tabdil sini bukan pada tempatnya. Tapi jangan nyalain hadisnya, biar jeli kita. As'adun nas, kalau kita maknain af'al tabdil, cocok nggak dengan man qala la ilaha illallah? Pokoknya yang rajin sholat dapat syafaat, yang rada-rada dapat syafaat, yang penting la ilaha illallah, kan begitu. Berarti semuanya dapat dong. Dan kalau semuanya dapat syafaat, berarti kan as'adun nas yang jadi kurang apa? Kurang pas. Paham ya? Melek gak? Seperti itu. Ini yang harus kita dalami. Maka, tapi ada juga komentar dari beberapa ulama yang dimaksud as'adun nas ay ahakkuhum. Ahakkuhum itu artinya apa? Sepaling berhak memperoleh apa? Syafaat Nabi. Wa hadza yadkhulul usatu apa? Wa ghairuhum minal ummah khilafan lil Mu'tazilah. Kenapa ulama ahli sunnah wal jamaah itu mengartikan ahakkuhum? Karena menurut ulama Mu'tazilah, orang-orang yang ahli maksiat tidak dapat syafaat Nabi. Itu menurut Mu'tazilah. Tapi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, semuanya dapat. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, karena nanti ada banyak hadis penunjang. Berarti nggak penting-penting amat lah. Apa itu? Cinta banget sama Nabi, apa? Oh, udah dijamin tadi deh padahal. Itu yang oleh Mu'tazilah kok kayak kurang cocok dulu. Makna as'adun nas itu.
Karena itu lafaz as'adun nas itu untuk membedakan pahamnya ahli sunnah wal jamaah dengan mu'tazilah terkait apa? Bahwa ahli sunnah wal jamaah itu memanai as'adun nas semua manusia asal dia masih punya iman pasti dapat apa? Syafaat. Nah, beda dengan orang Mu'tazilah. Nah, kalau yang Mu'tazilah enggak semua dapat. Yang paling berhak itu ya yang memang tidak maksiat. Lah mana ada orang tidak maksiat? Ada enggak? Tidak ada. Begitu. Itu poin pertama yang kita bisa angkat. Kemudian syafaat ya, kita ngomongin syafaat itu ada syafaatul musyahadah istilahnya. Pertolongan Nabi itu sebetulnya sudah turun, berarti kan syafaat Nabi sudah turun. Maka oleh ulama syafaat itu dibagi dua, syafaatul dunia, ada syafaatul akhirah. Dulu waktu saya mondok itu kelas yang terberat itu dari kelas 2 naik kelas 3 itu paling berat. Jadi kelas 2 itu Imriti, kelas 3 Alfiyah. Kita untuk bisa masuk kelas 3 itu harus punya hafalan minimal gopek 500 bait dari 1000. Tahadus minimal saya udah punya 900 waktu itu. Jadi tinggal 100 lagi saya hatam. Di antara 15 teman saya nih dari Jakarta, ada 15 orang. Itu ada yang baru punya 400. Dari teorinya apa? Gak bakal naik nih. Nah, ternyata yang 400 juga naik. Apa maksudnya itu? Begini, itu teman saya nggak mungkin lah. Kalaupun saya sebut namanya gak bakal kenal itu di mana orang. Pokoknya orang Jakarta lah. Ternyata dia sudah tidak naik kelas 3 itu udah 3 tahun. Cuman memang dasar apa ya kan kemampuan bocah beda-beda lah. Iya, ada yang memang kalau ngelihat kitab udah langsung nyengir aja begitu. Susah banget. Ngelihat hafalan, depan hafal, tengah lupa, tengah lari. Ada begitu ngapal itu orang. Ya. Nah, pertanyaan, buat apa saya ngapal sampai 800 bait itu? Kalau yang 400, 300 pada lulus. Ternyata dia dapat syafaat. Lah, itu apa namanya? Maka di pondok itu sampai sekarang, nanti silakan tanya itu. Ada istilah santri naiknya itu syafaat. Apa itu? Jadi pertolongan siapa? Ya potongan kiai, pertolongan guru. Karena kiai saking kesiannya udah 3 tahun parkir, daripada dia kagak naik, kita dia boyong. Loh, ini baru di era kita. Di zaman Nabi banyak, Nabi itu kasih pertolongan banyak. Sahabat-sahabat tuh banyak yang ditolong sama Nabi. Sa'labah itu pernah dapat syafaat. Tahu kenal Sa'labah? Orang miskin yang sholatnya punya sarung ate itu. Cerita itu kan populer sekali ya. Dapat syafaat Nabi. Dapat apa dia? Mbak sepasang. Cuman ngaco dapat syafaat. Maka syafaat dunia itu bisa melintir, bisa enggak. Tapi yang kita maksud adalah syafaat akhirat. Ya, itu makna syafaat. Ya Allah ya Karim. Terakhir terkait kok sebegitu gampangnya orang mendapat syafaat Nabi. Yang penting dia bisa mantap dengan la ilaha illallah plus Muhammadur. Begini, ini saya mengutip pendapatnya Gus Baha di satu pengajian beliau. Di dunia ini tidak ada kalimat yang paling sakti kecuali kalimat la ilaha illallah. Nggak ada kalimat paling sakti. Sekaligus Muhammadur, nggak ada. Cari di dunia ini kalimat paling sakti.
Karena kalimat ini sangat dahsyat. Saking dahsyatnya, asal ada kalimat la ilaha illallah di dalam hati orang itu, maka dia nggak mungkin diseksa di dalam kubur. Karena Allah tidak mungkin menyiksa ada orang yang di dalam hatinya ada apa? Maka itu banyak hadis terkait apa? Waqad warada fi fadliha ahaditsun katsirah. Banyak sekali hadis-hadis tentang fadilah la ilaha illallah. Lihat lagi kitab Tanqihul Qaulnya, banyak. Salah satunya supaya nanti kita memahami hadis Bukhari ini ya, jangan terlalu kosong-kosong amat. Apa dikatakan? Minha ma warada an Anasin man qala la ilaha illallah. Apa itu? Hudimat lahu arba'atu alafi zambin minal kabair. Yang pertama, siapa yang masih punya iman dengan la ilaha illallah, maka Allah akan hapus dosa itu. Dosa apa itu? Dosa orang tadi, meskipun jumlah dosanya itu sampai 400.000 dosa, meskipun di dalamnya ada kabair. Maka buat kita orang-orang yang, maaf ya, barangkali punya dosa, nggak boleh putus asa, nggak boleh. Putus asa itu dosa. Nah, kita juga jangan menjustifikasi orang kalau dia salah. Bukan pada porsinya kita menyalahkan orang, tidak. Bimbing orang itu. Hakikatnya dia saudara kita, harus dibimbing. Jangan disalahkan. Dia salah, siapapun punya salah orang itu. Harus kita dekatkan dengan pendekatan hati yang baik. Seperti itu. Ya Allah ya Karim, wala haraja la fadillahi, lakin ar-raji annahu la yukaffir ila ilahi. Wa minha ma warada an Anas qala Rasulullah, idza qala al-abdul mu'min apa? La ilaha illallah kharaqatis samawati wal ardi. Ini panjang sekali. Kalimat la ilaha illallah itu mampu membakar langit loh, bayangin. Sehingga orang yang punya iman, yang imannya didasari karena khalis anil isyrak, yang penting kita tidak menyekutukan Allah dengan kata-kata la ilaha illallah, tidak menduakan Allah, Allah yang la ilaha illallah, esa tunggal, nggak ada Tuhan selain Allah. Kalimat yang khalis tadi itu mampu merobek langit. Ketika kalimat itu mampu merobek langit, kalimat itu langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghantarkan kalimat kamu kemari? Dzalikal abdu, hamba itu. Di mana orangnya? Lagi duduk di pojokan. Yang menurut kita orang itu hina. Ternyata kalimat la ilaha illallahnya yang ikhlas mampu merobek langit, bayangin. Faqad ghafartu, ada yang bilang faqad ghafartu dzunubahu walau apa minal kabair. Orang itu sudah saya ampuni dosanya walaupun dia dosanya dosa besar. Bayangin hadis ada. Maka nggak boleh menghina orang selagi dia masih punya apa? La ilaha illallah. Yang penting khalisan min qalbi. Ngomong la ilaha illallah itu memang murni, dia bersumber ya dari hatinya yang tidak ada apa kemusyrikan di dalam hatinya. Kelar hadis 13. Paham nih Pak hadis, paham ya? Sebetulnya kalau pembuka nih nggak boleh terlalu ngegas begini ngajinya, ya. Yang penting anget aja, tibang anget gitu. Cuman karena ngajinya 2 minggu sekali langsung gas aja dah, udah biar dah. Ya, Bu, ada ibu. Ya, dia tidur. Hadis ke-14 an Abdullah bin Amrin. Jangan bilang Umar kalau ada wau. Kalau ada wau bilangnya Amrin. Kalau nggak ada wau bilangnya Umar. Itu untuk membedakan mana si Umar mana si Amr. Yo, penulisannya memang dari sononya begitu. An Abdullah bin Umar wa ibnil As, nanti dibalik. Amrin ibnil As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama
Hatta idza lam yabqa boleh, yubqi enak. Di situ apa? Nah, boleh dibaca dua, boleh yabqa, boleh yubqi. Ya. Aliman ittakhadzan nasu ru'usan boleh, ru'usan boleh. Ru'us itu jama dari apa? Ra'sun. Kalau ru'us itu jama dari ra'is. Nanti kita kaji itu kali ini. Juhalan fasu'ilu fa'aftau, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Sudah terjadi zaman sekarang ya? Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Karena hadis ini maknanya dua, dikomentari oleh ulama. Kita baca. Dari Abdullah bin Amr bin As qala, berkata ia Abdullah, sami itu akan ucapan sami itu tahu mendengar aku. Itu maknanya. Karena apa? Sudah terjadi peristiwanya. Sami itu tahu mendengar aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal, harus dimanain hal karena jumlahnya jatuh setelah isim ma'rifah. Yaqulu hal, keadaannya bersabda ya Nabi, innallaha, akan sabda innallaha makul qaul. Innallaha, sesungguhnya Allah yaitu la yaqbidu, tidak mencabut, ya Allah al ilma, akan ilmu, intijaan, sekonyong-konyong. Tahu sekonyong-konyong? Tiba-tiba, sekaligus. Pernah dengar ada ustadz bengong? Pernah lihat ada ustadz bengong? Hah? Pernah lihat? Kalau ada ustadz bengong, kiai bengong, datengin. Ngapa tat? Gitu ya. Kalau ada bi ustadz ngomong, ilmu saya habis. Bohong tuh ustadz, bohong. Mana ada ustadz ilmunya habis? Kenapa? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Itu ini hadis ya. Yantazi'uhu, apa itu? Yang mencabut siapa Allah atau menghilangkan siapa Allah akan, atau mencabut mananya, ilman minal ibadi, dari beberapa hamba. Walakin yaqbidu, akan tetapi mencabut siapa Allah al ilma, caranya, akan ilmu caranya, biqabdil ulama'i, dengan mencabut ya Allah para ulama. Banyak ulama yang meninggal Islam. Kalau sudah banyak ulama yang meninggal bagaimana? Hatta idza lam yabqi, begitu ya. Sehingga apabila tidak menyisahkan siapa Allah, aliman, akan orang alim, di kampung ini udah nggak ada orang alim sama sekali. Ittakhadha, maka menjadikan siapa annasu, manusia, ru'usan, akan beberapa kepala, ru'usan, akan beberapa pemimpin. Pemimpin apapun. Juhalan, dari kalangan orang-orang bodoh. Yang andai kata orang-orang bodoh itu ditanya, ini dikatakan fasu'ilu, yang kemudian ditanya mereka ru'usan tadi, fa'aftau, asal jeplak ngomongnya. Fa'aftau itu asal jeplak, tahu jeplak, sekata-kata. Fa'aftau, kemudian pakai ngeluarin fatwa lagi. Udah geblek ngeluarin fatwa, tambah geblek. Yang dengerin manut, wes mbae geblek. Paham ya? Orang bodoh ngeluarin fatwa, berarti apa? Orang yang ngikutin fatwa orang geblek namanya apa? Mbae geblek. Geblek kuadrat. Nah, Bapak kalau ngelihat fatwa-fatwa, lihat dulu. Ya Allah, hati-hati. Ada modelnya ustadz dewa segala tahu dewa segala tahu. Nanya apa aja langsung dijawab dulu. Berarti dewa itu, dewa segala. Itu ulama-ulama besar itu kalau ditanya apa-apa itu nggak langsung jawab biasanya. Dicerna dulu, dipikirin dulu. Walaupun tahu. Sebab begini, kadang-kadang itu ulama kalau dia mau jawab, walaupun benar takutnya ada yang tersinggung.
Tuh kalau ulama soleh itu begitu. Paling biasanya, Pak, nanti ke rumah saja, atau jangan di sini nanya seperti itu. Karena apa? Bisa jadi kalau dijawab nanti akan menyinggung yang lain. Itu sampai seperti itu. Ya Allah. Nah, ini kan modelnya kalau sekarang kalau ditanya apa? Asal jeplak. Masya Allah. Lah, fa'ab tahu kemudian mempatwakan mereka ru'usan juhalan tadi bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Kalau sudah berfatwa tanpa ilmu berarti fatwanya benar enggak? Ya enggak benar, berarti fatwanya sesat. Orang-orang yang diajarkan fatwanya berarti apa? Menyesatkan. Itu yang dikatakan fadallu, maka sesat mereka, ru'us wa adallu, double, dan menyesatkan. Ada orang tanya sama kita di sini tuh, di depan masjid tuh, depan masjid. Kita ditanya ini, ada pakendar ya? Pakendar nggak apa lemas banget? Emang modelnya begitu ya pakendar ya? Ada tamu nanyain rumah Pak Kendar. Kita orang kagak tahu rumahnya Pak Kendar, cuman baru keluar dari masjid doang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Rumahnya Pak Kendar mana? Belok kiri. Nah, coba dulu. Kalau dari sini kan bukan belok kiri. Belok apa? Kenapa kita nggak mau jujur? Ngapunten, mohon maaf, saya nggak tahu. Kalau rumahnya Pak RT lebih nggak tahu lagi. Loh kenapa? Saya bukan orang sini. Enak tuh. Sehingga lahirlah ungkapan ulama, wa minal ilmi ayyakula syakhsu apa? La adri. Apa itu? Wa minal ilmi ayyakula syakhsu apa? La adri. Ciri-ciri orang pinter itu dia tidak malu mengatakan I don't know. Apa itu? Saya nggak tahu. Itu ciri-ciri orang pinter. Daripada sok tahu. Tapi umumnya orang kita gengsi, nggak tahu dibilang apa? Pak, kalau di depan dokter jangan coba-coba ngomong penyakit, tersinggung tuh dokter. Lah kuliahnya kan ratusan juta tuh dokter. Pak, saya berobat dulu dokter. Kemungkinan bapak kena penyakit ini. So tahu dokter, disuntik mati kita sama dokter itu. Berobat dokter dia marah-marahin. Ya. Nah, ini hadis luar biasa ya, nomor 14. Jadi ceritanya Allah ini kalau ingin menghilangkan ilmu, ya nanti diambil tuh ulama-ulama yang benar-benar mumpuni, yang soleh, yang ilmunya luar biasa, diambil atuh sampai habis. Ini paham pertama. Paham kedua begini, ulamanya masih ada, tidak meninggal. Paham kedua. Tapi di masyarakat itu fatwanya nggak minta sama ulama itu juga sama. Nah, fenomena masyarakat sekarang tuh begitu. Bahwa ada ulama yang meninggal, ya, tapi kan kader-kadernya terus bermunculan, aman lah itu insya Allah. Di daerah kita, tahu di daerah lain, di daerah pedalaman bisa jadi nggak ada ulama yang mumpuni. Tapi yang menarik justru kalau hadis ini saya lihat nih bukan persoalan ulamanya nggak ada, orang-orang sudah tidak minta fatwa dari ulama itu, sehingga urusan agama, urusan masyarakat langsung mutusin dewek. Maka hilanglah sudah ilmu agama. Apalagi sekarang banyak apa? YouTube. Sudah. Pak Ustadz, saya tanya, menurut Ustadz YouTube, siapa Ustadz YouTube? Maka saya kemarin ngobrol lebaran dengan salah satu jamaah. Ini kayaknya status saya, Ustadz saya akan gantung kitab ini. Kalau pemain bulu tangkis kan gantung raket.
Saya akan gantung kitab. Kenapa? Kayaknya 5-10 tahun yang akan datang orang udah nggak ada yang mau ngaji lagi. Ustadz mana itu? Terancam Ustadz mana? Kenapa? Dia sudah punya apa itu? Tapi ini masih pada ngaji baik. Emang nggak punya YouTube ini Pak? Jadi dulu fenomena bermunculan itu ulama-ulama kita sudah mengeluarkan aturan, Pak, ke depan nih begini menghadapi apa itu ya zaman sekarang itu internet apa itu harus hati-hati. Jadi Bapak internet, YouTube apa itu segala rupa Google itu untuk muqabalah saja. Untuk apa? Muqabalah. Apa muqabalah itu? Untuk perbandingan. Berarti Bapak tidak boleh iktimad di situ. Tidak boleh apa? Menjadikan itu sebagai pegangan, tidak boleh. Sehingga nanti kalau ada Bapak setiap hari pasti nonton YouTube itu yang punya HP. Kalau aki-aki nggak punya HP. Bapak lihat di YouTube itu ada sesuatu yang menurut Bapak masih ragu, tanyakanlah itu kepada apa? Gurunya, kan begitu. Udah saya nanya sama ustadznya nggak tahu, tanya lagi sama ustadznya, ustadz. Kan ada jenjangnya. Nah, ini fenomenanya sudah terjadi. Ulamanya masih ada, tapi fatwanya tidak didengar. Itu juga bagian dari apa? Hilangnya ilmu. Paham ya Pak? Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ay la yarfa'uhu min bainil ulama wa la yamhuhu wa la yuziluhu min sudurihim wa qulubihim. Artinya hilangnya ilmu itu bukan berarti ulama ilmunya hilang, tidak. Tidak. Maka ulama ya ilmu itu ya nyangket aja. Nyangket. Nggak ada itu istilah ulama gantung kitab itu karena ilmunya habis, tidak ada. Kalaupun kena uzur biasanya ya udah nggak sanggup, saya kena stroke, sakit dan lain-lain udah nggak sanggup itu karena uzur. Maka itu ya ketimbang punya harta sebetulnya mendingan punya ilmu, karena ilmu itu harta yang luar biasa. Sehingga Imam Ali ketika ditanya mana lebih afdal, ilmu apa harta? Ya ilmu lah. Apa bedanya punya ilmu punya harta? Ya beda banget. Al ilmu yahrusuka, itu kata Imam Ali. Wa anta tahrusul mal. Ilmu itu menjaga kita, tapi kita jagain harta. Beda kan? Beda. Ilmu jagain kita, tapi kita jagain harta. Beda kan? Jadi harta yang kita cari ini kita jagain, jangan sampai habis. Ya, tapi sepinter-pinternya kita jagain harta, saking jangan sampai apa? Hilang tuh harta, sampai dikasih PIN, personal important number. Betul ya? PIN. Apa bininya nggak tahu tuh PIN, Haji Retno? Hah? Masya Allah, Masya Allah. Ya cara habis orang dapat warisan dulu nyari duitnya, naruh duitnya kan di mana itu? Di dalam berangkas. Berangkasnya ada kodenya. Kodenya apa? Ya cuma dia doang yang tahu. Ditaruh di mana tuh berangkas? Gak mungkin ditaruh di teras tuh berangkas. Taruhnya di mana? Di dalam lemari. Lemarinya dikunci nggak? Kunci ini kemana? Lo dikantongin. Lemari yang dikunci yang ada berangkasnya ada di mana? Di kamar. Begitu keluar dari kamar, kunci kamarnya. Kunci kamarnya, kantongin lagi. Makanya orang kalau kemana-mana lihat kantongnya gede, pasti kuncinya 5. Berarti kalau ada orang kantongnya gede itu ada dia. Berarti di rumahnya ada berangkas tuh. Ini kode buat maling saja. Kalau maling, kalau mau nyolong gampang, lihat aja orang kantongnya. Kalau kantongnya tebal berarti apa? Di rumahnya ada berangkas ya. Yang nggak tahu ada bon utang numpuk. Astagfirullah. Keluar rumah, kunci nggak? Oh, kuncinya kan di kantong lagi, tadi jadi numpuk. Rumahnya ada pagar yang mana tinggi banget. Dikunci pagar. Masih kurang puas, CCTV.
Masih kurang puas, ada tulisan awas guguk. Masya Allah, Masya Allah. Mati kita gara-gara harta itu puyeng. Bobo, ibu pernah ngelihat duit 1 miliar nggak? Udah ini hadis berikutnya saya lanjut ini. Ini saya buat anu saja buat pemanas. Belum pernah lihat bu? Sama. Saya juga belum. Kayak apa itu duit 1 miliar? Umpama. Ibu nguap aja ngaji, ngantuk banget. Pulang ke rumah, belum sampai pulang, anaknya yang lapor, Bu, ada yang nganterin uang 1 miliar. Ngantuknya hilang apa tidak itu? Duit Ajaretno pasti pernah lihat ya. Duit 1 miliar itu kalau ditaruhin di kas itu segede apa? Ya, Pak ya. Pak Kendar pernah lihat 1 miliar? Baik, Bu. Begitu ibu pulang, takut nggak itu? Dari masjid ke rumah takut nggak bawa duit 1 miliar? Oke, takut. Pertanyaan saya, itu duit 1 miliar, ibu mau taruh mana malam-malam? Repot kita. Saya tanya, tidur nggak malam hari itu kita? Kalaupun tidur, itu kempek kita bangkok. Mimpinya juga mimpi dubur bermaling, itu saya yakin. Paham ya? Untungnya ibu nggak punya, lah itu makanya. Alhamdulillah, keres. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ini penting bahwa Ustadz katanya yang bagus itu kan mukmin tuh yang hartanya banyak, ya bagus daripada miskin. Tapi begini ya, saya nggak larang bapak ini, ibu ini jadi orang kaya, nggak larang, silakan. Cuman corak nata hatinya harus bagus, jangan keliru. Jadi kalau saya punya mobil misalnya, bapak punya mobil, niatnya apa punya mobil? Mau 1, mau 2, niatnya apa? Supaya kita tidak berat resiko di akhirat, niatin mobilnya apa? Liwasilatil apa? Ibadah. Saya punya mobil ini supaya wasilah perantara saya bisa ibadah, Ustadz. Apa? Ntar kalau tetangga ada yang sakit, pakai mobil saya. Saya silaturahmi pakai mobil daripada minjem punya orang malu. Besan, ya kan rombongan tuh nganterin orang meninggal ke mobil. Apalagi kebutuhan yang buat nolongin orang itu mobil apa? Kampanye, macam-macam. Kalau ya buat ngaji, maulid, nganterin anak sekolah, pendidikan, bla 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 bla. Itu kan urusan baik semua. Kalau niatnya untuk itu bagus, maka nggak boleh salah niat kalau kita sudah punya harta itu. Yang bermasalah itu bukan wuslatan lil ibadah, begitu kata Imam Ghazali. Bukan wuslah lil ibadah, tapi apa? Lit tana'um. Apa lagi? Lit tana'um. Cara orang punya harta itu untuk apa? Bersenang-senang. Di situ mulai bermasalah. Jalan mulu, waktunya ngaji masih jalan aja. Jual tuh mobil, gara-gara mobil saya jadi kagak ngaji, maunya jualan mulu, jual tuh mobil, biar besok kagak jalan lagi. Nah itu, maka silakan bapak punya mobil, punya motor, bla bla, silakan, tapi jangan salah niat. Itu. Tapi kadang nggak punya mobil emang susah, kamu dari dulu susah aja, ya udah nikmati susahnya, jangan ngaco, ntar ngaco lagi. Ini fatwa dari saya. Biasanya nggak dipakai fatwa saya. Nah kalau memang fatwa sudah nggak dipakai, lah ini kena hadis ini.
Ustadz omongannya udah gak didengerin. Nah itu sama nih kena hadis ini. Ustadznya masih hidup tapi omongannya gak dipakai. Itu sama kena hadis ini. Maka hadis ke-14 ini maknanya dua. Memang di kampung itu ustadznya sudah meninggal, atau memang ustadznya masih ada tapi omongannya udah nggak dipakai. Itu ya bisa muhtamil itu kedua perkara itu. Wallahu a'lam bis. Ada pertanyaan? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran. Wasi'an mubarakan arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.